di boarding gate-nya. Saya bingung waktu itu mau ngapain karena masih ada lama dan sempat kiri juga. Saya mau main game di Rasoda Saga, baterai HP saya sudah lemah. Mau apalagi main Mobile Legends. Saya mau baca buku, ternyata buku saya itu saya masukkan ke dalam bagasi bersama dengan oleh-oleh yang lain, misalnya bakwan, lalu buku teh. Maka tidak heran kalau kemudian Bapak Ibu dan saya semakin duduk. Berarti program mempersiapkan cadangan makanan saya berhasil, Bapak Ibu. Dengan teh obeng, kalau di Batam itu ada namanya teh obeng, Bapak Ibu, itu sebenarnya es teh manis. Dan itu saja di belakang itu makannya adalah babi-babian. Persis ketika di boarding gate dan perjalanan pulang itu, bingung mau ngapain. Kemudian saya mempersiapkan sendiri dan sambil mempersiapkan secara samar-samar persis di samping saya, tidak saya sengaja, tetapi saya mendengar ada sharing dari seorang mantan pramugari sedang ngobrol dengan temannya. Dan bagi saya pengalaman yang menarik, dunia yang baru untuk saya kenali, walaupun waktu itu sebenarnya curi-curi mendengar begitu. Dan saya masih ingat kisahnya, bagaimana dia bercerita bahwa dia semasa tugasnya memang di awal-awal menyenangkan karena bisa keluar negeri tanpa bayar dan sesekali menginap di hotel-hotel yang mewah. Tetapi pada satu masa dan fase dia rindu hanya untuk sekedar cuci baju suami dan anak-anaknya di rumah. Ada masa di mana dia hanya ingin sekedar bereskan mainan anak-anaknya setelah dimakan. Ada masa di mana dia rindu hanya untuk duduk hening, tenang, tidak apa-apain dengan suaminya di depan TV. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita punya kerinduan seperti itu. Kerinduan untuk hadir bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kerinduan itu sekaligus juga adalah tanda betapa dalamnya kasih cinta itu. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus punya kerinduan dan cinta yang sangat mendalam itu kepada para rasulnya. Sebelum dia menjelang sengsara dan wafatnya dan perjamuan malam terakhir, Yesus menghendaki supaya para muridnya dapat terus bertumbuh di dalam kasih, memelihara cinta kasih di antara mereka. Lebih dari itu, Yesus menyampaikan hal ini bahwa kita akan diam di dalam diri kita, sebagaimana Dia sendiri tinggal dan ada bersama dengan Bapa-Nya. Barangkali ada dua hal yang menandakan cinta seseorang itu tulus atau tidaknya. Yang pertama, sebagaimana Yesus sendiri, Dia taat. Dia taat. Dia taat pada kehendak Bapa-Nya. Dia taat, dia tahu bahwa untuk sejarah keselamatan manusia, dia harus menderita sengsara, wafat, dibangkitkan, dan kemudian dia akan pergi lagi naik ke surga. Barangkali perjumpaan, perpisahan, kehadiran dan kehilangan bukan hanya sesuatu yang manusiawi, melainkan juga Kristiani, karena Kristus sendiri juga mengalaminya. Tetapi yang menarik, yang kedua dari tanda cinta itu adalah di dalam relasi cinta tersebut ada kehendak
untuk saling bertumbuh bersama. Cinta tidak memanjakan. Orang yang mengasihi tidak hanya sekedar mesra-mesra. Di situ ada keinginan agar satu sama lain dapat berkembang dengan kehadirannya. Yesus pun ingin agar para muridnya bertumbuh di dalam kasih itu, dalam iman itu, dalam kesaksian pelayanan mereka, pewartaan kabar sukacita. Dia menghadirkan Roh Kudus. Dia menjanjikan dan sekaligus memberikan kepada para murid dan termasuk kita pada zaman ini Roh Kudus, Sang Penolong yang baik, Roh kebenaran. Maka barangkali saatnya ketika kita mendengarkan sabda Tuhan mengenai Roh itu, sadarilah bahwa dalam kesepian kita yang terdalam sekalipun, dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, kita tidak tenang sendirian. Allah menyertai, Roh Kudus menyelenggarakan, dan sekaligus di saat yang sama dengan kesadaran itu, kita pun diundang agar membiarkan Roh Kudus itu untuk menggerakkan kita. Roh Kudus yang tercurahkan pada dalam diri kita menggerakkan kita menuju kebaikan, kemurahan hati bukan sebaliknya, ketulusan dan kejujuran bukan sebaliknya. Dan tentu saja Roh Kudus senantiasa menggerakkan kepada kesetiaan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Maka mari kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan segenap iman. Aku percaya akan Allah, Bapa berkuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebagai Enggak, mana? Saudara-saudari yang terkasih, Kristus menjanjikan pada kita kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu pada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya. Dengan dukungan Roh Kudus, mari kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga seraya berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gereja-Mu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewakilkan karya kasih-Mu bagi bumi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu membawa kabar pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah
teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Mari kita bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Mari kita Potong abu-abu. Dalam hati kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Ya Allah, Bapa kami, sebelum sengsaranya Tuhan telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam kita dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan. Makasih uang kah hari ini? Terus kasih bekak ya? Ini? Iya kah? Ini aku pegang. Kok pegang sih? Kok pegang uangnya? Iya, Terus tempatnya tahu mana uangnya? kebutuhan gereja. Kotak ya? Kayak celengan gitu bentuknya? Kayak celengan gitu? Atau macam selesai dah, macam pulang. Ada habis sebelum aku pulang gereja belikan ayam. Ibu Im. Udah kasih uang kau sama Muli. Itu dia, kayak celengan kotak. Mana ini? Oh, kayak celengan gini bentuknya. Salah. Maksudnya ini. Berdoa saudara-saudari. Berdiri lagi. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan makhluk persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin.
sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepada demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Begini. Dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tugong buat apa itu? Demikian pula sudah berjalan Dia mengambil diamlah. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah diamlah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Allah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kamu berada dalam cinta kasih dan sama dengan Paus kami, Leo, dan suku kami Ignatius Kardinal Sunario, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu
ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah tinggal dengan para akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam bagian hati bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau berkenankan bersuka puji dan memuliakan Engkau dengan berkat Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk dalam kitab dan menurut ajaran ilahi, maka kita berdoa sambil bernyanyi.
saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang undang perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap kepada saya, tapi segala saja, maka silakan sembunyi. Semoga tubuh Kristus ini kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Itu pasti suaranya pasti kencang tuh. Cepet nih. Oh, ini data badan kaki. Apa? Iya. Apa itu?